Sebuah pondok pesantren setingkat sekolah menengah atas di kota Solo, Jawa Tengah menjadi klaster penularan massal. Sebanyak 341 warga Ponpes kini terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di asrama SMA MTA Solo, Jawa Tengah kini mencapai 341 orang. Mereka diisolasi di asrama karena kebetulan saat ada yang terinfeksi, semua tengah belajar di asrama. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan akan menangani masalah ini hingga tuntas. Pemerintah Kota Solo juga menegaskan tidak memaksa sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Karena kan itu jumlahnya nambah terus dan memang tanpa gejala, tapi ada kekhawatiran untuk sekolah yang lain juga. Ya makanya kan kita nggak memaksa untuk PTM juga. Silakan yang belum yakin PJJ aja. Oh. Ya. Sementara itu, Dinas Kesehatan juga terus melakukan pelacakan dan memutuskan untuk menjadikan asrama MTA sebagai lokasi isolasi terpusat. Siapapun tidak boleh keluar masuk kecuali petugas yang ditunjuk atau sudah mengenakan APD lengkap. Mereka sudah dinyatakan itu sebagai tempat karantina, tempat isolasi. Sehingga tidak boleh ada yang keluar masuk. Orang luar tidak boleh masuk, orang dalam juga tidak boleh keluar. Supaya penularannya bisa kita putus. Itu berapa lama Bu isolasi? 10 hari. 10 hari. 10 hari yang tanpa gejala ya. Tapi kalau yang bergejala kan nanti plus 3 hari setelah gejalanya hilang. Itu tapi mereka mayoritas tanpa gejala. Tanpa gejala. Semua yang terpapar kini dalam kondisi baik karena memang tidak bergejala. Dan saat ini, klinik MTA melakukan pemantauan dan menyiagakan tim medis di lokasi. Kasus ini berawal dari seorang siswa yang demam dan tidak enak badan. Lalu setelah dilakukan pelacakan lewat tes usap massal, ditemukan 341 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun data ini belum mendapatkan rincian berapa orang guru ataupun santri yang terpapar. Sebagian besar dari yang terpapar COVID-19 adalah para santri yang tinggal bersama di dalam pesantren. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi terkini terkait dengan klaster asrama MTA di Solo, Jawa Tengah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, bagaimana kondisi pelajar ataupun pengajar yang terpapar COVID-19? Apakah proses pelacakan masih terus dilakukan? Ya, Juno dan saudara, selamat siang. Sebelumnya memang yang terpapar adalah siswa SMA MTA yang kebetulan tinggal di asrama pondok pesantren milik MTA. Jadi bukan santri, melainkan siswa SMA MTA yang memang menganut sistem boarding school. Dan saat ini mereka semua diisolasi di asrama pondok pesantren MTA dan dalam kondisi baik karena memang mayoritas semuanya tanpa gejala. Namun isolasi tetap dilakukan setidaknya hingga 10 hari dengan pengawasan ketat dari pihak Satgas COVID sekolah, dalam hal ini SMA MTA, dan juga dibantu oleh dari klinik MTA sendiri. Sementara untuk Dinas Kesehatan melalui Satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan juga melakukan pemantauan secara mobile, dalam artian mereka mengawasi apakah protokol kesehatan di lokasi isolasi ini dijalankan dengan baik dan benar, dalam artian tidak ada akses keluar masuk untuk sembarangan orang, melainkan harus melalui screening dan juga melalui izin dari petugas dan harus mengenakan APD untuk masuk ke lokasi yang digunakan untuk isolasi ini. Mengingat memang ada klasifikasi di ruangan-ruangan tersebut, jadi yang positif COVID ditempatkan di ruang terpisah dengan yang bertugas untuk melayani ataupun memastikan kondisi para siswa yang menjalani isolasi ini dalam kondisi baik. Jadi mereka memang saat ini dikumpulkan jadi satu agar tidak ada lagi penularan ataupun kasus ini semakin melebar hingga ke lingkungan sekitar. Juno. Ya Widi, untuk saat ini bagaimana penanganan terhadap klaster pondok pesantren ini? Apakah akan dirawat secara terpusat? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi Juno, bahwa memang mereka terpusat diisolasi di asrama pondok pesantren MTA, dan Dinas Kesehatan juga terus melakukan pelacakan dalam artian mencari apakah masih ada kontak erat yang belum sempat dites usap di sebelumnya, dan untuk memastikan kasus ini berhenti atau tidak ada lagi yang terkonfirmasi positif, memang Dinkes melakukan beberapa tahapan tes usap. Jadi nanti diakhiri dengan yang disebut exit test atau exit test terakhir, di mana itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang terpapar COVID. Jika memang masih ada, maka pelacakan ulang akan dilakukan kepada yang negatif. Jangan-jangan mereka negatif di tes pertama, namun terkonfirmasi positif di tes kedua, seperti yang beberapa kali terjadi di sejumlah sekolah yang ada di Solo ini. Dan hingga saat ini Dinas Kesehatan melakukan
pemantauan dan juga berkoordinasi dengan klinik MTA untuk memeriksa ataupun memastikan bahwa tidak ada siswa yang mengalami gejala walaupun hanya gejala ringan seperti batuk, itu harus segera dilaporkan untuk ditangani lebih lanjut agar tidak parah dan tidak berakibat bagi lingkungan di sekitarnya. Juno. Baik, kita harapkan tidak ada lagi penambahan kasus di Ponpes MTA di Solo, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah.